Mereka tak pernah lelah hanya demi sebuah proklamasi berlambang negeri. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Namun, salah satu tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. The Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. The Indonesian Republic was 6 weeks old before the first Allied forces returned to the Indies, and some 2,000 British troops, with a contingent of Dutch, landed at Batavia. But by that time, the nationalist government had grasped the opportunity to entrench itself in Java and Sumatra, and Republican extremists had fanned into flame the spirit of nationalism. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar baik. Jepang telah menyerah kepada Sekutu dan Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Ini saat yang kita tunggu. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu kita harus mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saat harus diproklamasikan terpecah tentangan Jepang. Ayo kita minta Bung Karno dan Hatta untuk memutus hubungan dengan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa kalian datang pagi ini? Membawa kabar yang sangat penting. Baiklah, silakan masuk. Penting apa yang kalian maksud? Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kami golongan muda setuju Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak semudah itu dalam memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus menunggu sidang PPKI. PKI adalah buatan Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dari rakyat Indonesia sendiri. Kita bisa, Bu. Kita pasti bisa memerdekakan bangsa kita sendiri. Baiklah, beri kami waktu. Baiklah, Kalau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Masih mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Insinyur Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediaman untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda mendesak kita segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah. Pihak Sekutu akan datang dan kita harus segera bersiap. Tapi semakin lama kita menunda untuk memproklamasikan kemerdekaan, semakin besar resiko akan terjadi kekacauan. Ya, saya setuju padamu. Kita harus mengambil jalan tengah. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa.
Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kami ke tempat pengasingan agar terhindar dari pengaruh Jepang. Ibu Fatmawati juga ikut demi menjaga keamanan. Kalau begitu, Tempat penghasilan apa? Senam. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka dan aku akan menjamin keselamatan mereka. Dan aku juga menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan besok pada tanggal 17 Agustus 1945. Saya akan memberitahu Anda apabila syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Kami akan melaksanakannya besok. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf kami mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan. Bagaimana kita merumuskan proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? tenang saja, saya akan menjamin keselamatan Anda saat Anda berada di rumah saya. Tahap penandatanganan ini, menurut saya naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Mana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi? Kita tidak boleh meniru bangsa lain, kita harus berbeda. Bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa Indonesia, maka harus ditandatangani atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Muhammad Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Ya, setuju. Baik, tolong ketik naskah proklamasi. Baik, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya besok. Tapi kita belum mempunyai bendera. Ya ampun, saya lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjahitnya? Tapi ibu hanya mempunyai kain merah dan putih saja. Buatlah dengan sederhana, yang penting kita ada niat. Bagaimana jika kita menamakan benderanya Samsaka Merah Putih? Ya, Bapak setuju. Saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting. Bangsa ini beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Salam yang sudah boleh pulang.